Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang tutorial menganalisis soal pilihan ganda menggunakan aplikasi XPSS dan menggunakan bantuan Excel untuk menginput datanya. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari tentang validitas, reliabilitas, daya pembeda, dan juga tingkat kesukaran soal yang kita akan uji. Nah, langsung saja teman-teman kita masuk pada aplikasi Excel. Di sini sudah saya lampirkan nama-namanya. Bahwasanya nama-nama itu merupakan sampel saat menguji coba soal pilihan gandanya, dan juga bagian atas kolom itu merupakan banyaknya butir soal, itu sampai 20 butir soal. Nah, di sini teman-teman, di situ ada angka 1 0 1 0 1 0. Di situ menggambarkan bahwasannya 1 merupakan benar dan 0 merupakan salah. Lalu selanjutnya kita masuk pada aplikasi XPSS, di mana langsung ditampilkan kolom data view dan variable view. Lalu kita akan langsung masuk pada variable view, di mana banyak sekali terdapat menu dari mulai nama, type, byte, decimal, dan seterusnya. Nah, teman-teman, di sini ada kita akan mengedit nama, type, byte, decimal, dan juga aliknya saja ya. Tidak usah yang lainnya. Nah, kita masuk pada aplikasi Excel yang dimana data yang tadi sudah kita peroleh, dimana kita akan mulai mengentry namanya dan juga butir-butir soalnya. Nah, kita langsung saja kembali ke SPSS dan mulai mengentry input data secara manual, dimulai dari namanya, kemudian tipenya kita pilih string, lalu kita masuk pada width-nya itu atau namanya karakter nama, jumlah banyaknya karakter nama yang dimiliki siswa. Sini kita kasih aja 10. Kemudian kita masuk pada desimal, kita kasih angka 0 saja ya teman-teman. Kemudian kita masuk mengedit seterusnya, yaitu soal nomor 1. Nah teman-teman, dalam menulis nomor soal 1 ini kita tidak boleh menggunakan spasi, kita harus menggunakan underscore. Kemudian untuk TP-nya harus numerik dan desimalnya kita hilangkan alias 0 teman-teman, dan tentu aliknya kita kasih center atau berada di tengah. Kemudian selanjutnya nomor 2. Nah, kita akan seterusnya mengikuti seperti soal nomor 1 untuk sampai soal ke-20. Di sini kita hanya akan sampai pada soal nomor 3 terlebih dahulu, lalu kita lihat data view-nya. Data view-nya, lihat di atasnya sudah tertera keterangan itu nama audiensnya, soal nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Saja kita kasih nama Adi, kemudian kita berikan nama Diva. Lalu di nomor 1 kita kasih angka 1, kemudian 0 dan 1. Tandanya benar, salah, benar. Di bawahnya kita kasih salah, benar, dan benar. Nah, beginilah tampilan dari data yang sudah kita input secara manual. Untuk mempermudah kita kembali ke Excel di mana data sudah ada. Kita tinggal memblok dari nama Ayu sampai pada hasil respon mereka pada butir soal yang ke-20. Setelah itu kita akan kembali ke aplikasi XPSS untuk mempaste data tadi ke bagian data salah satu yang sudah kita edit, yaitu Adi. Ini tampilan sebelum diedit dan ini tampilan sesudah diedit. Kita harus edit manual nomor soalnya. Nah, selanjutnya kita percepat saja, intinya kita ikuti seperti yang pada aturan pertamanya,
yaitu desimal 0 dan ini adalah center. Selanjutnya kita masuk pada data view, maka tampilannya adalah begini. Lalu kita merapikan barisannya supaya lebih kecil dan lebih rapi. Nah teman-teman, mohon maaf karena kita akan menggunakan kamera manual, tidak bisa menggunakan tangkapan layar atau rekam layar lagi karena ada masalah. Langsung saja kita akan membuat total dari data yang sudah kita entry atau sudah kita input tadi dari Excel. Kita langsung ke menu transform, lalu kita pilih komputer variabel. Lalu kita beri nama dari butir soal itu adalah total. Dan setelah itu kita akan memindahkan butir soal dengan simbol penjumlahan ke ruas sebelah kanan. Dimana nomor 1 tambah, pindahkan, ditambah nomor 2 ditambah, dan seterusnya sampai terakhir nantinya. Lalu kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini dan kita akan kembali ke data yang kita buat. Nah, di sana sudah bertambah kolom total, tapi masih ada desimalnya. Jadi untuk menghilangkan desimal tersebut, kita perlu berpindah ruas ke variabel. Nah, di variabel itu ya kita ikuti sesuai dengan yang lain, yaitu kita hilangkan desimalnya dan kita kasih aliknya center. Maka tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengukur validitas, kita akan pilih analyze, kemudian setelahnya kita akan memilih menu correlate dan bivariate. Di sini kita akan pindahkan ruas butir soal dari kiri ke kanan, semuanya termasuk totalnya. Di sini kita akan memindahkan satu persatu, dimana dari soal 1, kemudian klik lagi soal 2, dan seterusnya. Tapi untuk mempermudah kita Ctrl A saja dan kita pindahkan. Lalu kita harus memilih person dan to tile dan kita centang, kemudian kita klik OK. Maka tampilannya akan seperti ini. Memang banyak dan sangat membingungkan, tapi untuk mempermudah kita mengetahui apakah itu valid atau correlate atau tidak, kita akan melihat dari bagian tabel person dan juga totalnya. Total di kolom paling terakhir atau paling ujung. Di bawah itu sudah dikasih keterangan bintang 1 dan bintang 2 yang menandakan bahwasannya soal tersebut memenuhi syarat untuk diuji. Oke teman-teman, setelah kita melihat apakah soal tersebut valid atau tidak, maka kita akan lanjut seterusnya. Kita kembali ke data untuk mengukur tingkat kesukaran soal, dimana kita langsung pilih menu analyze dan kita pilih deskriptif statistika dan menu seterusnya adalah frekuensi. Nah, di sini kita akan memindahkan butir-butir soalnya, hanya soal saja, yaitu soal 1 sampai 20. Nama dan total tidak perlu kita pindahkan ke butir atau ke kolom kanan. Selanjutnya kita memilih menu statistika dan kita centang mean atau min, maka kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Maka tampilan frekuensi atau tingkat kesukaran dari soal itu ada di atas. Di minnya ada 0,60, 0,53,
0,53 dan sampai seterusnya sampai pada soal yang ke-20 yaitu 0,53. Itu adalah tingkat kesukaran soal yang diujikan. Setelah kita mengetahui bahwasannya tingkat kesukaran soalnya itu berapa rata-ratanya, maka itu bisa menjadi tingkat pembeda mana yang akan kita pilih untuk kita uji lagi ke depannya. Selanjutnya kita akan mengukur reliabilitasnya, maka kita akan memilih menu Analyze, kemudian kita pilih Scale. Setelah kita pilih Scale, kita akan memilih Reliability Analysis. Lalu di sini kita akan pindahkan semuanya, lalu kita pilih Alpha dan kita klik OK. Maka tampilannya adalah seperti ini. Apakah data itu variabel bisa kita lihat di bawah itu, yaitu 0,360. Nah, teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk menganalisis butir soal pilihan ganda dimulai dari totalnya, kemudian validitasnya atau correlationnya. Lalu setelah itu kita mengetahui frekuensinya atau tingkat kesukaran soal, dan terakhir reliability dari soal tersebut. Jadi, analisis butir soal pilihan ganda kita telah selesai. Baik teman-teman, demikian tutorial singkat dari saya. Bye-bye. Terima kasih ya sudah menonton.